Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi siswaku, selamat pagi siswiku, selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam. Bertemu lagi dengan guru ya dalam keadaan sehat. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mas Ade untuk memimpin doanya. Yuk, Siap, berdoa mulai. Selanjutnya, guru akan mengecek kehadiran kalian semua. Coba, pada hari ini apa ada yang tidak masuk? Ada. Saja. Oke, ada Mbak Vega, Mbak Tias, dan Almas. Kenapa mereka tidak masuk pada hari ini? Sakit. Karena sakit, baik. Maka dari itu, karena ada teman kalian yang tidak masuk hari ini karena sakit, kita doakan ya, semoga teman-teman kalian yang tidak bisa masuk pada hari ini lekas diberi kesembuhan. Allahumma amin. Berikutnya anak-anak, sebelum pembelajaran, guru akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Coba kira-kira agar nanti pembelajaran ini berjalan dengan lancar, apa saja yang ingin kita sepakati pada hari ini? Yo, siapa yang ingin berpendapat? Oke, Mas Ade. Tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik. Tasya. Saling bekerja sama. Saling bekerja sama. Sepakat Bermain dengan teman. Oke, tidak bermain dengan teman. Sepakat atau tidak? Ini bersama kesepakatan yang telah kita buat tadi agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Dan untuk memupuk jiwa nasionalisme kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal semuanya? Baik, sekarang silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Berhitung ya, nanti dalam hitungan ketiga kita nyanyikan Garuda Pancasila bersama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Kembali. Biasa kita baca suratan pendek terlebih dahulu. Kita baca surat Atin ya, diawali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa-tin was-saitun wa-turi sinin wa hadzal baladil amin. Jadi, apa yang dinamakan usia balik? Siapa yang tahu? Kayak bentar Mbak Tika apa?
adalah sampai pada usia balik. Balik adalah sampai pada usia dewasa. Betul apa tidak? Betul. Dikasih apa? Oke, sekarang hari ini kita akan belajar. Setelah minggu lalu kita belajar tentang pengertian usia balik. Pada minggu ini, materi hari ini kita akan belajar mengenai tanda-tanda balik dalam ilmu fikih dan biologi. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, nanti setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat memahami tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Ya. Nah, terus setelah itu nanti untuk kriteria tercapaian tujuan yang harus kalian capai itu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Serta yang kedua yang harus kalian capai setelah nanti guru jelaskan yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Baik anak-anak, hari ini guru menjelaskan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan menurut ilmu biologi. Ya, coba kalian menghadap ke PowerPoint yang sudah guru tampilkan di layar di depan. Ya, biar nanti terlihat semua. Yuk, sudah kelihatan semuanya? Guru akan menjelaskan yang pertama. Nah, tadi guru mengatakan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu ilmu apa sih? Coba kita baca bersama. Ilmu fikih adalah yaitu 2, 3. Ilmu fikih adalah ilmu yang membahas aturan-aturan Islam tentang perbuatan manusia seperti ibadah, muamalah, dan hukum lainnya agar sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang tata cara beribadah, tata cara bermuamalah itu sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul itu. Nah, sekarang ada tanda balik menurut ilmu fikih. Jadi menurut ilmu fikih itu tanda balik yang pertama yaitu bagi laki-laki dikatakan sudah balik jika ia telah mengalami mimpi basah, ya. Atau nama lain dari mimpi basah secara ilmu fikih itu biasanya dikatakan ihtilam. Ya, paham? Nah, yang kedua, jika ada seorang laki-laki sudah usianya lebih 15 tahun kok belum pernah mimpi basah, maka ia dikatakan balik pada saat usianya 15 tahun. Paham sampai sini? Jadi bagi laki-laki menurut ilmu fikih. Kalau bagi perempuan bagaimana? Nah, kalau tanda balik bagi perempuan itu yang pertama yaitu dia telah mengalami haid. Haid itu sama saja dengan menstruasi, sama saja dengan datang bulan. Atau biasanya orang-orang desa itu menyebutnya M, ya tidak? Nah, terus kalau sama, ketika perempuan usianya sudah 15 tahun, kok belum pernah mengalami haid, maka dia dikatakan balik pada saat ia berusia 15 tahun. Coba dulu bertanya, kalian di sini sudah ada yang mengalami mimpi basah atau belum? Yang laki-laki belum. Yang perempuan sudah ada atau belum? Nah, sudah mengalami haid ya. Nah, itu tidak apa-apa ya, karena haid itu adalah sesuatu yang normal, berarti sudah balik. Nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya kalau sudah balik itu kewajibannya harus seperti apa. Nah, terus selanjutnya tadi sudah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi itu apa saja sih? Nah, itu. Sekarang coba kita baca apa sih yang dinamakan ilmu biologi? Kita baca bersama. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, manusia, binatang, dan tumbuhan, termasuk perkembangan manusia mulai dari usia bayi sampai tua. Atau kita mengenal masa puber melalui tanda-tandanya. Coba ini, kalau ilmu biologi coba lihat ini ada bayi. Terus bisa berangkat, terus setelah itu tambah dewasa, jadi bapak-bapak terakhir menjadi kakek. Nih, ini kan ada perubahannya apa tidak? Nah, ini menurut biologi. Terus tandanya apa bagi laki-laki? Kalau menurut ilmu biologi, yang pertama, ya dikatakan balik itu tumbuhnya kumis. Tahu kumis? Biasanya kumis. Ya betul. Terus yang kedua, tumbuhnya jenggot. Kalau jenggot di mana jenggot? Ya betul. Kalau jambang itu di mana? Ya betul. Terus yang kedua ada tumbuhnya rambut pada alat kelamin dan ketiak. Itu bagi laki-laki kalau sudah balik yang menurut ilmu biologi. Yang ketiga, badan kekar dan berotot. Jadi tambah kekar dan berotot. Di sini ada nggak kelas 5 yang badannya sudah kekar dan berotot? Ada apa tidak? Tidak ada ya, belum ada. Terus nanti ada tumbuhnya jakun. Jakun itu di mana? Ya di leher sini tumbuh jakun. Kemudian yang terakhir, badan cepat besar dan nafsu makan meningkat, senang makan gitu. Ya, kan?
Nah, terus selanjutnya kalau bagi perempuan tandanya itu bagaimana tanda biologinya? Yang pertama yaitu pertumbuhannya badannya itu cepat. Kalau sudah menstruasi biasanya nanti cepat, ya cepat dewasa, cepat tinggi, gitu. Terus gerak menjadi lebih aktif, tambah aktif. Terus yang ketiga nafsu makannya meningkat dan yang terakhir suara menjadi lebih merdu, lebih nyaring. Ya, itu kalau tanda biologi seorang perempuan jika sudah mengalami balik. Tanda balik menurut ilmu fikih itu apa ya tadi? Menurut ilmu fikih itu tanda seorang itu bisa dikatakan balik bagi laki-laki tandanya apa? Mengalami mimpi basah. Mengalami mimpi basah itu apa tadi? Ihtilam. Terus kalau bagi perempuan, menurut fikih tanda baliknya itu apa? Mengalami menstruasi. Pinter. Terus kalau menurut biologi yang kalian ingat ini, bagi laki-laki tanda balik bagi laki-laki menurut biologi itu apa saja? Tubuhnya cakun, pinter. Jenggot, lagi. Ini susah lagi. menjadi kekar. Badan menjadi kekar dan suara lebih berat. Pinter. Kalau bagi perempuan tanda-tanda biologinya apa saja? Suara lebih berdoa nyaring, terus tumbuhnya bulu di sekitar ketiak dan kemaluan. Tuh. Nah, setelah tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan dari guru, setelah ini guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya untuk berdiskusi. Ini sudah guru siapkan. Nanti cara pembagian kelompoknya kalian berhitung dari nomor 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Nanti yang dapatnya 1 ya gabung sama yang 1 semuanya. Yang 2 ya sama yang 2, yang 3 ya sama yang 3, yang 4 sama yang 4. Oke, mulai dari sana dulu, Mbak Hanum, ya. Berhitung 1, 2, 4 itu 2, 3, 1 sampai 3, 4 1 1, 2, 3, 4, terus 1 2 3. Nah, silakan kalian nanti berkumpul bersama kelompoknya. Anak-anak guru bagikan dulu ya sebelum nanti guru bacakan petunjuknya. Sebelumnya akan guru jelaskan dulu untuk yang aktivitas 1. Dilihat coba kertasnya. Pada aktivitas 1 nanti kalian baca teksnya dengan seksama yang sudah tersedia di LKPD. Itu ada pertama ada gambar ya, nanti kalian kerjakan, ada pertanyaan, terus kamu kerjakan juga ya. Terus untuk di lembar kerja yang kedua, LKPD aktivitas yang kedua, silakan kalian lihat. Itu nanti yang pertama kalian lakukan adalah gunting teks yang disediakan di lembar potongan guru ini ya, nanti digunting semuanya. Terus lalu identifikasi tanda-tanda balik yang sesuai dengan jenis kelamin. Jadi tanda baliknya laki-laki itu seperti apa, tanda baliknya perempuan itu seperti apa, nanti dikelompokkan. Terus yang ketiga, cocokkan setiap teks dengan tanda-tanda usia balik, lalu tempelkan pada tempat yang sesuai. Bapak apa tidak? Sesuai apa tidak? Baik, silakan dikerjakan ya sesuai kelompoknya. Siapkan alat tulisnya, pensil, pulpen, penghapus dan gunting, silakan disiapkan.
Selesai diskusinya? Begitu, setelah selesai, nanti kalian presentasikan ya setiap kelompok. Nanti dimulai dari kelompok 1, lalu setelah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti bagi yang presentasi, maju ke depan. Yang tidak presentasi, nanti silakan kalian dengarkan dengan baik. Ya, siap? Oke, untuk kelompok 1 maju mempresentasikan apa yang tadi sudah kalian kerjakan dan diskusikan. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dan pengerjaannya tadi. Yuk nanti mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 untuk maju mempresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Sekarang silakan kelompok 4 maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dan apa yang tadi kita jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Aktivitas 1. Di manakah fase kamu sekarang? Kosong anak-anak. 2. Apa itu balik? Balik adalah telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. 3. Apa saja tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Mengalami ihtilam bagi laki-laki, mengalami menstruasi bagi perempuan, sudah mencapai usia 15 tahun. Aktivitas 2. Tanda balik bagi perempuan. 1. Kulit lebih halus. 2. Mengalami haid atau menstruasi. 3. Suaranya menjadi lebih merdu. Tanda balik bagi laki-laki. 1. Mengalami mimpi basah. 2. Tubuhnya kumis, jenggot. 3. Badan tampak lebih kekar dan berotot. Betul apa tidak? Betul. Kanan. Dikasih apa? Terima kasih pada kelompok 4. Silakan kembali lagi ke tempatnya. Baik anak-anak, silakan kalian setelah tadi mengerjakan diskusi kelompok, setelah ini guru akan membagikan lembar kerja evaluasi. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Siapkan alat tulisnya. Sudah siap? Nanti guru bagikan satu-satu. Jangan lupa untuk menulis nama lengkap dan juga kelas serta nomor absennya. Ya. Nanti silakan kerjakan sendiri-sendiri, tidak saling kerjasama menyatu. Ya. Silakan kerjakan sendiri, tidak saling mencontoh. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan semuanya? Sudah. Baiklah, sekarang guru ambil ya surat evaluasinya. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai kita belajar materi tentang tanda-tanda balik ya, baik itu secara ilmu fikih maupun biologi. Sekarang kita tarik kesimpulannya dulu. Jadi pembelajaran tadi itu dapat kita simpulkan apa sih? Ya. Yang pertama, balik dalam ilmu fikih itu adalah masa ketika seorang sudah mencapai kedewasaan yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki atau nama lainnya apa tadi? Perempuan sudah mengalami menstruasi, atau bagi yang tidak mengalami mimpi basah dan menstruasi dikatakan balik ketika dia berusia 15 tahun. Itu kalau menurut fikih. Terus ada tanda balik juga menurut ilmu biologi. Bagi laki-laki dapat dilihat dari tumbuhnya kumis, terus apa lagi? Tumbuhnya jenggot, tumbuhnya jambang, terus tumbuh rambut di alat kelamin dan ketiak, badan menjadi berotot, tumbuh jagung dan suaranya terdengar besar. Terus sedangkan balik menurut biologi, tanda balik bagi perempuan yaitu pertumbuhan badan itu semakin cepat ya. Kalau misalkan sudah itu biasanya pertumbuhan itu cepat
menjadi lebih aktif, nafsu akan meningkat, dan suara menjadi lebih nyaring. Itu kesimpulan yang dapat kita simpulkan untuk pembelajaran dari ini. Nah, sekarang guru akan bertanya ini, kita refleksikan ya, setelah kita belajar seharian mengenai tanda-tanda balik. Apa pesan kalian tentang materi ini? Paham apa tidak? Coba materi apa saja yang dapat kalian ambil, kalian pahami hari ini tadi? Yo, siapa yang bisa? Yang sudah kita pelajari tadi, itu yang dapat kalian pahami materi apa saja? Mengenai usia balik. Mengenai usia balik, terus apa lagi pintar? Apa lagi? Tanda balik bagi laki-laki, yaitu mengalami apa? Perempuan itu sudah 15 tahun, umur 20 tahun, ada seorang wanita umur 20 tahun dia tidak mengalami menstruasi, maka dia dikatakan balik. Saat usianya berapa? 15 tahun. Seorang laki-laki umurnya sudah 50 tahun belum pernah mimpi basah. Nah, jadi tanda baliknya itu pada saat usianya berapa? 15 tahun. Ada yang belum kalian pahami dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang kewajiban dan larangan. Jadi nanti ada apa sih yang harus kalian lakukan ketika sudah balik, dan apa yang tidak boleh kalian lakukan setelah sudah memasuki usia balik. Itu kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, ya, dengan doa penutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Sekian dari guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.